dibawakan oleh Kak Pendeta Swinis Tandidio. Dan untuk ruang diskusi atau tanya jawab sebagai moderator Kak Yan Sitanggang. Kemudian kesimpulan atau closing statement dan doa tutup akan disampaikan oleh pembicara Kak Swinis Tandidio. Dan selanjutnya kita akan foto bersama dan terakhir kita akan mengikuti kuis dan pengumuman oleh Kak Jimmy Pinangkaan. Saat ini kita akan mulaikan seminar kita. Untuk itu kami mohon kesediaan Kak Pendeta James Hajo untuk memimpin doa buka. Kepada Kak Pendeta James, disilakan. Baik kakak-kakak semua, mari kita tunduk kepala dan kita mulaikan acara ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk sekali lagi hadir dalam meeting SYL training. Karena Tuhan tahu bahwa gereja ini akan terus ada sampai hari Maranatha. Dan Tuhan pun memiliki cara untuk mempertahankan gereja ini. Dari masa ke masa Tuhan menyediakan orang-orang yang peduli terhadap kelangsungan gereja. Dan lewat Senior Youth Leader Training ini, kami dipersiapkan untuk menjadi leader bagi orang-orang muda yang siap untuk menjadi tiang-tiang gereja, khususnya orang muda senior. Terima kasih Tuhan. Berkati pemateri kami, Pendeta Swinis Tandidio, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Berkati co-host yang menjadi operator dalam pertemuan kami, agar segalanya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, karena Tuhan selalu berperkara di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan acara ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pendeta James Hajo. Selanjutnya kita akan mengikuti perkenalan singkat pembicara. Untuk itu Kak Jim kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan Senior Youth Leader. Kita sudah memasuki seminar yang kelima. Dan malam hari ini saya senang sekali untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara pada malam hari ini adalah Pendeta Swinis Tandidio. Dan Pendeta Swinis Tandidio dilahirkan di Tompasok Baru 2 pada tanggal 12 Agustus tahun 1977. Dan saat ini Pendeta Swinis Tandidio memiliki seorang istri yang bernama Ibu Marlin Sepang SPD. Dan Pendeta Tandidio sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama adalah Alin Rachel Tandidio, dan yang kedua adalah Andrew Tandidio. Puji syukur untuk berkat yang sudah diberikan Tuhan untuk Pendeta Tandidio. Dan pelayanan Pendeta Swinis Tandidio sebagai pendeta Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan dalam kapasitas sebagai Direktur Pelayanan Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan, dan Pemuda Advent, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Minahasa. Demikianlah perkenalan yang bisa kami sampaikan. Kak Sera, silakan dilanjutkan. Terima kasih Kak Jimmy yang sudah memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Selanjutnya waktu yang indah ini kita akan mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Swinis Tandidio. Kepada Pendeta Swinis, disilahkan. Halo, selamat malam semua. Shalom. Saya mau coba cek suara dulu. Apa suara ini bagus kedengaran? Bisa Pendeta, clear. Coba mana yang lebih bagus kedengaran dengan ini? Tes mic. Nah, ini lebih bagus. Ya? Yang kedua lebih bagus. Ini yang lebih bagus? Ya. Oke. Kalau begitu saya cabut headset.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Satu kepercayaan yang luar biasa dari Pendeta Junaidi Muntu selaku Direktur Pemuda Uniconference Indonesia Kawasan Timur melalui Saudara Jimmy Pinangkaan ya yang menghubungi kami. Terima kasih banyak. Nah ini saya lihat banyak yang pada masuk ini, yang host, co-host, tolong bantu, jangan sampai supaya saya tidak akan approve karena sudah banyak yang saya approve. Siap, Pendeta. Oke. Pada saat ini saya mau coba, nah ini saya ingin lihat yang dari DKM boleh raise hand, angkat tangan, yang dari daerah konferensi Minasa, boleh? Hanya Kak Roy ya, sahabat saya dengan Jimmy. Yang lain? Tidak ada lagi yang lain. Wah, ini hebat berarti DKM. Ada Regan Yosik. Oh iya, Regan HYL Yosik. Regan Yosik. Ya, sebenarnya dia sudah menguasai ini, tapi dia suka untuk improve terus. Lalu, ada yang tamatan SLAME Bali di sini? Boleh angkat tangan? SLAME Bali atau yang sedang bersekolah atau adakah? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada. Baik. Pada saat ini saya akan share screen. Oke. Jadi ini seminar kita. Saya yakin teman-teman semua sudah belajar di rumah. Kita akan lihat saja sepintas. Kalau ini ada 20 slide, sebenarnya 21, tapi satu slide itu adalah apa yang mau kita kerjakan dari materi ini. Sehingga hanya 20 slide, termasuk kesimpulan. Kalau satu slide 2 menit, berarti kita akan habiskan waktu sekitar 40 menit, sebut saja 45 menit. Itu berarti kita punya waktu yang banyak untuk berdiskusi. Seminar kita pada saat ini adalah Mentoring, Ownership, dan Empowerment in Youth. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui data-data ini. Sangat penting untuk kita ketahui. Perhatikan apa yang disebutkan di sini bahwa hanya sedikit orang muda yang dilibatkan dalam aktivitas gerejawi. Tetapi keanggotaan gereja kita itu berdasarkan statistik dari Departemen Pemuda ini di antara 60 sampai 90% ini tentu keanggotaan gereja sedunia. Bisa saja di jemaat Anda orang tua yang lebih banyak, tetapi ketika diakumulasi sedunia 60 sampai 90% itu adalah orang muda. Tapi ini yang jadi, anak-anak muda itu sangat sedikit dilibatkan dalam kegiatan gereja, sehingga anak-anak muda kehilangan komitmen, dan dia naik kelas dari kehilangan komitmen, akhirnya kehilangan orangnya. Anak muda itu hilang. Setelah kita mengikuti seminar ini yang akan kita dapati, atau objektif sasaran dari seminar ini yang terjadi kepada kita semua yang ikut setelah mengikuti seminar ini. Yang pertama, kita mengerti bahwa pass it on itu adalah satu kebutuhan gereja dan itu harus terjadi di semua sektor. Saya pikir kita tidak akan bicarakan lagi apa ini pass it on, kita sudah paham semua. Lalu kemudian kita mengetahui dasar-dasar Alkitabiah untuk perkembangan atau bagaimana mengembangkan gereja. Lalu kemudian kita mengetahui langkah-langkah di dalam proses mengakomodir atau menggunakan anak-anak muda agar supaya bisa didapat hasil-hasil
yang lebih baik. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Dalam Amsal pasal 20 ayat 29 ini dasarnya yang diberikan bahwa strength is the glory of young people. Jadi kemuliaan dari anak-anak muda itu adalah kekuatan. Dalam modul-modul sebelumnya dan selanjutnya kita akan dapati bahwa kebanggaan atau glory dari orang tua itu adalah rambut putih. Rambut putih itu adalah simbol hikmat atau pengalaman. Bahasa Indonesia bilang makan garam. Seperti itu. Tapi kemuliaan atau kekuatan dari anak muda adalah kekuatan. Dalam Mazmur 144 ayat 12 sebutkan begini. Let our sons in the youth be as grown-up plants, and our daughters as corner pillars, fashioned as for a palace. Jadi, kita perhatikan di sini, anak-anak muda, baik laki-laki dan perempuan, adalah kekuatan. Laki-laki diibaratkan seperti tumbuhan, pohon yang bertumbuh, dan anak-anak muda perempuan itu, atau pemudi-pemudi, katanya, ibarat pilar-pilar yang menopang, lihat ini, palas. Jadi, di samping dia menjadi penghias, tetapi juga adalah kekuatan. Lalu dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2, anak-anak muda itu, mereka itu setara atau bisa menjadi ketua-ketua. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Lalu kemudian ini yang harus kita ketahui, bahwa pada usia 12 sampai 13 tahun, ketika anak-anak muda itu dididik dengan benar di dalam kebenaran, mereka itu sudah mencapai kedewasaan iman. Jadi umur 12 sampai 13 tahun, mereka itu sudah mencapai kedewasaan iman atau kedewasaan rohani. Terlepas dari perilaku psikologi mereka sebagai individu-individu dalam usia akhir balik. Jadi jangan orang bilang begini, oh orang dia kuat belum rohani, apa? Masih dia bermain falinggir, masih dusu-dusu layang-layang. Jadi dia belum rohani. Kita tidak bisa bilang begitu. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari perilakunya sebagai seorang pemuda atau pemudi yang sedang akhir balik. Lalu pada usia 30 tahun, anak-anak muda ini, tentunya ini adalah pemuda senior, mereka sudah siap untuk priesthood atau keimamatan. Di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 disebutkan begini. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God dwells in you, and you have conquered the evil. Aku menuliskan kepadamu anak-anak muda, karena engkau kuat. Nah, jadi perhatikannya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal. Anak-anak muda, mereka kuat. Mengapa? Karena firman Tuhan ada di dalam mereka. Dan mereka telah mengalahkan kejahatan. Perhatikan di sini, bahwa anak-anak muda itu kuat. Bagaimana mereka itu kuat? Firman Tuhan ada di dalam mereka, atau diam. Ini kata yang digunakan dwells ya. Dwells artinya bukan pindah-pindah tanpa. Dia ada terus di dalam mereka. Dan mereka telah mengalahkan kejahatan. Lalu, disebutkan dalam testimoni jilid 6, halaman 435. Let not the youth be ignored. Let them share in the labors and responsibility. Let them feel they are part, the act in helping and blessing others. Jangan sampai anak-anak muda itu diabaikan. Izinkan mereka untuk bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Jangan sampai mereka itu diabaikan, tetapi izinkan mereka untuk menjadi bagian di dalam menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Pastoral ministry, halaman 275. Teman-teman yang pendeta di sini, perhatikan ini ya. Perhatikan baik-baik kutipan dari
Pena Inspirasi Pastoral Ministry halaman 275. Very much has been lost to the cause of God because of inattention to the young. Begitu banyak yang telah hilang oleh karena perhatian yang tidak diberikan kepada anak-anak muda. Ministers of the gospel should form a happy acquaintance with the youth of their congregation. Para pendeta pelayan Injil harus membentuk satu suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan dengan anak-anak muda dari jemaat-jemaat mereka. Jadi ini yang harus dibuat oleh pendeta. Pendeta harus memperhatikan anak-anak muda. Buat suasana yang menyenangkan dengan mereka. Bagaimana caranya? Kita sudah belajar kemarin. Sebagai leader kepada anak muda. Sudah dibawakan oleh pendeta Dale Supit. Nah, kadang-kadang kita dapati bahwa pelayanan kepada anak-anak muda itu adalah pelayanan kelas kesekian di jemaat. Nanti di diskusi kita bisa kembangkan. Tetapi tidak demikian menurut Mrs. White. Mereka tidak boleh diabaikan, harus diberi perhatian. Di dalam Gospel Workers, halaman 209. Gospel Workers berarti pelayan Injil ya. We should seek to enter into the feeling of the youth, sympathizing with them in their joys and sorrows, their conflicts and victories. Jesus did not remain in heaven, away from the sorrowing and sinful. He came down to this world that he might become acquainted with the weakness. Perhatikan tadi malam, materi tadi malam berbicara bahwa sebagai pemimpin anak muda, maka para SYL itu, mereka harus memimpin sama seperti Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara Yesus? Karena tadi malam disebutkan bahwa para SYL itu mereka harus menduplikat Yesus di dalam memimpin anak-anak muda. Sekarang bagaimana caranya? Disebutkan di sini adalah begini. Para pemimpin ini, SYL, pendeta-pendeta harus masuk ke dalam feeling, perasaan dari anak-anak muda. Kita harus menyelam bersama-sama dengan mereka di dalam dunia perasaan anak muda. Kalau pakai bahasa modern sekarang, kita harus baper sama-sama dengan mereka. Kita harus rasakan perasaan mereka. Jadi kalau kita tidak bisa baper dengan anak-anak muda, kita tidak bisa jadi pemimpin anak muda. Lalu kemudian, sympathizing with them. Kita harus bersimpati dengan mereka, yaitu kalau mereka senang, kita juga senang. Jangan mereka senang, kita susah. Lalu kemudian kalau mereka susah, kita harus juga susah. Jangan mereka susah, kita senang. Lalu kita pun harus terbawa di dalam konflik mereka dan di dalam kemenangan-kemenangan mereka. Konflik yang dimaksudkan sini adalah pergumulan-pergumulan mereka. Dan pada waktu mereka menang, kita pun bersama-sama dengan mereka ketika mereka menang untuk mengalahkan semua pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Mengapa? Karena Yesus, dia tidak tinggal di sorga. Dia turun ke bumi, menjadi manusia, bahkan dia ambil status terendah dari manusia, lalu dia berbaur dengan kita, termasuk dengan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini Tuhan kita Yesus. Jadi kita harus mencontoh dari dia. Message to young people, halaman 201 disebutkan begini. God wants the youth to become men of earnest mind, to be prepared for action in his noble work, and fitted to bear responsibilities. Jadi Allah itu dia mau agar supaya anak-anak muda itu memiliki pemikiran yang tulus. Lalu mereka dipersiapkan bagi
pekerjaannya yang mulia, sehingga anak-anak muda ini cocok untuk diberikan tanggung jawab. Bagaimana caranya? Ada dalam sistem mentoring. Ada dalam sistem mentoring. Sehingga anak-anak muda ini dapat dibentuk untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu, dan mereka cocok diberikan tanggung jawab. Nanti kita akan lihat peran siapa yang paling penting untuk hal itu. Di dalam bagaimana kita memberdayakan anak muda, maka kita harus bantu anak-anak muda itu agar supaya mereka bisa memperoleh pengalaman. Tentu pass it on ya, kita sudah tahu. Lalu yang pertama, giving them responsibility, kemudian involving them in the life of the church. Libatkan mereka di dalam kehidupan gerejawi. Tolong mereka untuk bertumbuh di dalam pengetahuan. Lalu kemudian berikan mereka kesempatan-kesempatan untuk berinisiatif. Beri mereka otoritas. Lalu kemudian implementing program with them and for them. Nanti di bagian-bagian selanjutnya, selepas seminar ini, kita akan dapati begini. Contoh ya, ketika kita mengadakan evangelisasi, KKR Pemuda contohnya. Maka ketika kita putuskan KKR Pemuda, apa yang harus dibuat oleh jemaat? Duduk dengan anak muda untuk set bagaimana KKR itu. Begitu, tapi ada langkah-langkahnya. Mereka akan buat survei dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tidak bicarakan itu karena itu nanti dibicarakan oleh pembicara selanjutnya. Tapi disebutkan di sini bahwa implementing program with them and for them. Jadi program itu harus dengan mereka. Yang kadang-kadang jadi adalah kita buatkan program, kasih sama anak-anak muda. Waktu mereka tidak jalankan atau belum jalankan atau masih bingung jalankan, kita bilang, tahun berikut jangan lagi kasih kesempatan karena mereka belum mampu. Padahal program itu kita tidak buat bersama dengan mereka. Begitu. David Wilkerson. Ini David Wilkerson ini adalah seorang evangelis terkenal ya, David Wilkerson, dan dia adalah juga seorang yang terlibat langsung dengan pemuda dan pemudi atau anak-anak muda. Bahkan dia menjadi salah seorang pendiri dari pusat rehabilitasi anak-anak muda. Dia katakan begini, young people are a part of the church today, but all the leaders of tomorrow. Anak-anak muda itu dia katakan adalah bagian dari gereja hari ini, tapi adalah pemimpin-pemimpin hari datang. Ini menurut David Wilkerson. Tapi di dalam pengalaman Anda melayani anak-anak muda, seperti yang kita sudah lihat dalam slide-slide sebelumnya, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat, bahwa anak-anak muda itu, they are not just a part of the church today. Tapi mereka itu adalah kekuatan gereja hari ini. Bukan hanya part of the church today, tapi the strength of the church today. Kalau kita lihat buku Peraturan Jemaat halaman 105 yang sudah dibacakan tadi malam, they are not only a strength of the church today, not only part of the church today, tapi mereka juga adalah the leaders of the church today. Bersama-sama dengan mereka yang berpengalaman. Jadi ada titik benarnya dari David Wilkerson. Kita hanya menambahkan sesuai peraturan jemaat kita dan slide-slide sebelumnya bahwa anak-anak muda bukan hanya bagian dari gereja, tapi mereka adalah kekuatan gereja hari ini. Mereka adalah pemimpin gereja hari ini sesuai dengan buku peraturan jemaat. Dan mereka itu adalah juga kekuatan dan pemimpin gereja pada hari-hari yang akan datang. Kita harus mendengarkan anak-anak muda ini. Kita harus juga belajar dari anak-anak muda. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir di materi atau seminar 3 itu sudah dibahas dan akan muncul lagi dalam seminar selanjutnya.
yaitu intergeneration dialogue, intergeneration activities. Begini caranya kita memahami anak. Halo, Pastor. Halo, Pendeta. Pendeta punya jaringan mungkin ya. Ya. Oke, beliau punya jaringan mungkin gangguan. Kita tunggu sedikit. Ini jaringan tadi. Sorry, minta maaf. Tadi yang bisa Lanjut, kedengaran Pastor. sudah sampai di mana, Kang? Slide terakhir, Pendeta. Ya. Di Sudah slide di mana terakhir, tadi? Pendeta. Slide terakhir. Ya, Iya. apa yang sempat ditangkap tadi, apa yang terakhir saya sampaikan? David Wilkinson, Ya, pelajar dari Empowerment of Youth. empowerment of youth. Oh, oke. Kita akan ulang dari situ. Karena saya ini hanya gunakan HP untuk koneksi internetnya. Jadi internetnya lemah. Baik. Saya coba kembali. Poin terakhir, learn from them. Oke, share screen kembali ya. Learn from them ya. Oke. Oke, waktu ini slide 12. Oke, di sini kita tadi. Ya. Jadi kita sudah pelajari pada materi 3 atau seminar 3 tentang istilah intergeneration. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memahami anak-anak muda ini? Ingat itu intergeneration, activities, dialogue. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa pada materi-materi selanjutnya, tapi akan dibahas oleh pembicara yang lain, bahwa saya ambil contoh untuk youth evangelism, maka itu harus ada survei. Siapa yang buat survei? Anak muda. Apa yang mereka survei? Yang mereka survei itu adalah mereka punya lokus di mana evangelism itu akan dibuat. Ini cuma contoh ya, contoh kalau program evangelism. Lalu mereka akan balik lalu report apa yang mereka temukan, sehingga nanti program evangelism itu jadi seperti yang sudah diplan tetapi style anak muda. Saya bisa kasih contoh satu waktu di satu tempat. Ke belakang kita tahu ada KKR pemuda dibuat oleh satu jemaat. Dari mana saya tahu? Mereka yang datang bilang. Orang bilang begini, pendeta, orang ada bikin KKR anak muda. Marado, jadi sama rupa KKR orang tua. Jadi begitu. Oh, ini ada bikin KKR pemuda dan dia bilang, iya. Saya saja tidak tahu. Kamu konsultasi dengan siapa? Ya, dia sampaikan berkonsultasi dengan departemen yang memang stylenya style begitu. Harus begitu dong, style. Ini kok salah berkonsultasi? Bagaimana kamu salah konsultasi? Lalu siapa yang tentukan itu style itu? Oh, majelis. Ya, itu karena kamu tidak mengerti. Dia punya ini teori. Jadi itu kita bersama-sama dengan anak muda untuk menentukan stylenya seperti apa. Sehingga nanti jadilah KKR anak muda. Jadi mereka bilang anak mudanya akhirnya ogah-ogahan dalam KKR itu. Begitu, karena mereka bilang ini KKR orang tua. Mereka bilang begitu ya. Oke, jadi itu ingat kata intergeneration itu penting sekali dan sudah beberapa kali muncul dalam materi-materi sebelumnya kata itu. Lalu disebutkan begini, David
Wilkerson. Saya pikir Anda pasti sudah tahu siapa yang David Wilkerson. Dia ini adalah seorang evangelis, penceramah, dan pemerhati orang muda juga. Dia mendirikan pusat rehabilitasi anak-anak muda. Ini David Wilkerson. Dan dia katakan anak-anak muda adalah bagian dari gereja hari ini, tapi adalah juga pemimpin untuk hari-hari yang akan datang. Ini slide ini mau bilang bertentangan dengan slide sebelumnya, tidak juga. Karena ada titik benarnya. Begitu. Tapi kalau slide sebelumnya katakan, anak muda, mereka itu bukan hanya bagian dari gereja hari ini. Tapi mereka adalah kekuatan gereja hari ini, dan juga pemimpin gereja hari ini. Berdasarkan peraturan jemaat, kita sudah baca kemarin, mereka itu adalah pemimpin gereja hari ini juga. Dan juga untuk hari yang akan datang. Jadi terserahlah saudara-saudara mau anggap ini benar atau bagaimana, tapi penekanannya adalah bahwa anak-anak muda itu adalah bagian dari gereja pada hari ini. Kadang-kadang mereka ignored ya, disepelekan, dimarginalkan, dan teman-teman pendeta, kita sudah lihat tadi apa yang dikatakan oleh Mrs. White. Kadang-kadang pelayanan pemuda itu penting dalam teori, tidak dalam praktek. Kenapa begitu? Karena ketika kami juga melayani di jemaat, bergumul dengan hal ini. Berusaha untuk menjadikan pelayanan anak muda adalah yang salah satu yang utama, sama seperti yang lain, tapi susah. Mengapa? Karena environment, lingkungannya pada akhirnya memaksakan pelayanan anak muda ini hanya penting di dalam teori, tetapi tidak di dalam praktek. Apa yang dibuat adalah challenge. Pendeta harus menciptakan di dalam pelayanannya sehingga pelayanan anak muda itu bisa menjadi important, menjadi penting. Lalu kemudian disebutkan apa itu mentoring. Mentoring itu katanya adalah satu hubungan yang diadakan antara orang yang berpengalaman atau pribadi yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman. Yang berpengalaman itu akan menjadi contoh pertumbuhan bagi yang belum berpengalaman. Jadi kalau ditanya, saya akan menjadi mentor. Karena istilah untuk instruktur juga dipakai untuk pemuda senior. Itu instruktur ya, yang sering-sering kita dengar di pemuda junior. Master Guide adalah instruktur. Oke, benar. SYL itu adalah juga instruktur, tapi lebih kepada mentor. Itu sebabnya mereka sering disebut mentor. Sekarang apa itu mentor? Mentor itu katanya hubungan. Jadi apa itu mentor? Hubungan. Sekali lagi. Hubungan. Hubungan apa? Hubungan dari yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman, dan yang berpengalaman menjadi model bagi yang kurang berpengalaman, sehingga yang kurang berpengalaman ini menjadi sama seperti yang berpengalaman, atau kalau boleh melebihi dari mentornya. Itu yang disebut dengan mentor. Setidaknya definisi mentor di dalam diskurs kita atau pembicaraan kita pada saat ini. Ini menurut David Clutterbuck dikatakan begini, a mentor is a more experienced individual willing to share knowledge with someone less experienced in a relationship of mutual trust. Jadi kita tahu ini ya, apa itu mutual trust, yaitu saling percaya. Sisanya sama dengan yang tadi. Sisanya sama dengan yang tadi, tetapi di sini ada penekanan mutual trust, saling percaya. Kita harus percaya kepada yang dimentor, kemudian yang dimentor itu harus percaya kepada mentor. Dari Encyclopedia of Strategic Leadership and Management. Ini David Clutterbuck ini adalah seorang profesor di Oxford University membidangi manajemen. Lalu, mari kita lihat bagaimana itu kita menjadi mentor untuk memberdayakan anak-anak muda ya. Ini dia punya skema. Jadi mentoring, Anda ada yang di tengah ini. Sekarang bagaimana kita membuat anak-anak muda ini berdaya guna? Begitu. Yang pertama, kita bersama-sama dengan mereka dalam physical activities. Jadi kita bersama-sama dengan mereka, mementor mereka dalam kegiatan fisik. Kalau untuk pemuda senior, di sana ada Silver Award dan juga Gold Award.
Itu kegiatan-kegiatan fisik yang sesuai dengan kurikulum pelayanan pemuda senior. Tapi begini, di dalam pengalaman kami untuk menggembalakan, itu tidak dengan serta-merta anak-anak muda suka itu. Karena anak-anak muda kita kadang-kadang mereka memiliki hobi yang lain, sport yang lain yang mereka suka, ketimbang sport yang ada di silver dengan gold awards. Lalu juga mungkin kalau Anda di pedesaan, ada anak-anak muda yang kegiatan fisik mereka bukan ke olahraga. Kalau pengalaman kami di Minahasa, olahraga seperti bola kaki, badminton, volley, pingpong. Ini yang mereka paling suka. Begitu. Lalu kemudian di yang lebih masuk lagi ke pedalaman, anak-anak muda ini kerja kobong. Orang nggak bisa paksa dorang untuk kegiatan-kegiatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu. Apa yang harus kita buat? Ingat, sebagai mentor, kita mau memenangkan orangnya, bukan memenangkan programnya. Dalam environment yang pas, maka program itu kita upayakan supaya jalan. Tetapi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, ingat yang kita memenangkan anak muda itu, bukan program. Jadi kalau dia punya aktivitas fisik, adalah dia bantu papanya untuk kopra, maka kita harus kasih waktu datang ke kebun mereka untuk lihat bagaimana dia bekerja fisik. Dia naik pohon kelapa, mungkin Anda tidak bisa naik pohon kelapa, ya tidak apa-apa. Kalau bisa, hati-hati, jangan sampai jatuh. Begitu. Jadi, kita bersama-sama dengan mereka dan di situ kita gembalakan mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah moral. Kita coba, Anda bisa putar secara horizontal dulu, lalu kemudian vertikal, tapi saya lebih memilih berputar sesuai dengan arah jarum jam, yaitu mulai dari fisikal. Jadi fisik dulu, lalu kemudian datang kepada penyertaan atau pembimbingan moral. Nah, dalam pembimbingan moral ini kita harus membantu mereka untuk memiliki komitmen hidup dan membantu mereka untuk apa? Cleanse their way. Sekarang bagaimana ini to help them to have a life commitment. Nah, ini tentunya dengan bimbingan-bimbingan moral dan dalam program pemuda ini disebut dengan You and God, begitu, atau jangkauan ke atas, begitu. Ini jangkauan ke atas. Help them cleanse their way. Pemazmur katakan, anak muda bersih jalannya hanya dengan firman Tuhan. Lalu kemudian social support. Ini penting sekali. Jadi, kita membantu mereka di dalam satu hubungan yang sehat, agar supaya mereka bisa memiliki juga mentor yang tepat bagi mereka, supaya mereka memiliki hubungan sosial yang sehat. Ingat, ini yang mempengaruhi anak-anak muda. Yang pertama, keluarga. Kita harus pahami, saya harus pahami latar belakang keluarganya. Ini sangat menarik pada waktu kita berhubungan dengan anak-anak muda, kami dalam pelayanan anak muda ini, ketika kegiatan mission adventure itu diadakan, maka 10 hari paling kurang kami bersama-sama dengan mereka. Siang dan malam, tidur bersama, makan bersama, bermain bersama, sama seperti jiwa mereka sebagai anak muda. Dan kita akan melihat sifat yang berbeda di antara mereka. Nah, untuk memahami mereka, kita harus tahu dia punya latar belakang keluarga. Kalau tidak, kita bisa menjudge. Jadi kita harus pahami, lalu kemudian pahami lingkungan sekolahnya, dia dari sekolah mana, sekolah Advent, oke, sekolah Advent yang mana, begitu ya, sekolah Advent di kota besar kah, sekolah Advent di desa, atau bagaimana. Lalu kemudian, bagaimana lingkungan gereja mereka. Apakah anak ini selalu dilibatkan di gereja, atau gerejanya itu berpikir konservatif padahal konvensionalis, itu akan berdampak kepada hubungan sosial dari anak muda ini. Maka kita harus mengadakan pembimbingan sosial bagi anak ini. Caranya kita pahami aspek-aspek itu. Lalu kemudian yang selanjutnya, kita bantu mereka untuk hal-hal yang sifatnya rohani atau spiritual accompaniment, atau kita bersama mereka dalam hal-hal rohani. Kita berdoa dengan mereka dan menjadi contoh hidup bagi mereka. Untuk hal-hal rohani ini jangkauan ke atas ya. Ini ada kaitan dengan moral, itu sebabnya dia
sama-sama dalam garis vertikal, lalu kemudian sosial dan fisikal ini dalam garis horizontal. Perhatikan di sini bahwa berdoa bersama mereka. Kita harus punya program doa bersama dengan mereka, punya program puasa bersama dengan mereka, punya program pendalaman Alkitab bersama dengan mereka. Sejauh ini yang kami perhatikan bahwa ada jemaat-jemaat atau klub-klub ambasador maupun yang adult yang sudah menjalankan ini dengan tepat, ada juga yang belum berimbang. Dalam arti begini, mereka terlalu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangkauan ke dalam. Karena memang sifat jangkauan ke dalam ini, kegiatan jangkauan ke dalam itu kalau dalam kurikulum pemuda itu menarik. Anak-anak muda yang tidak pernah masuk gereja dong pasti datang. Tapi kalau untuk jangkauan ke atas itu agak susah. Agak lebih mudah mengajak mereka ke jangkauan keluar ketimbang ke jangkauan ke atas. Sekarang bagaimana Pastor. Mungkin pendeta koneksi hilang kan? So nggak ada di. Ya, mungkin seperti tadi nanti akan masuk lagi. Kita tunggu sedikit lagi. Ya, silakan. Waduh, koneksi internet saya ini buruk sekali. Tadi di mana kan? Boleh ada yang bersuara? Tadi sudah sampai di mana? Karena saya tidak tahu tadi hilang di mana kita. Spiritual accompaniment. Apa? Ritual. Oh, spiritual. Oke. Ya. Oke, spiritual. Oke, jadi tadi kita sudah ada di sini spiritual accompaniment. Jadi spiritual accompaniment ini penting sekali ya. Jadi ada program yang dibuat oleh jemaat atau gereja atau klub, tetapi ada juga encouragement yang kita berikan agar supaya program itu mereka yang buat untuk pribadi mereka. Jadi ada program doa, ada program puasa, ada program pendalaman firman. Itu penting sekali untuk spiritual accompaniment. Dan dengan demikian Anda sebagai SYL, Anda harus tahu itu jenis-jenis puasa. Begitu. Kita harus paham apa itu puasa. Harus paham teologi puasa. Nanti teman-teman boleh belajar, no? Begitu. Jangan sampai kita salah ajar sama orang. Akhirnya orang tidak mau puasa. Begitu. Lalu orang tidak mengerti itu puasa itu yang bagaimana. Jangan sampai Anda kaku dengan puasa. Puasa itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Lalu kemudian, cuma itu tuh puasa. Nah kan ada tipe-tipe puasa, ada puasa yang seperti itu, ada puasa yang lebih panjang dari itu, ada puasa yang panjang sekali. Begitu kan? Nah, kita bantu anak-anak muda ini. Dengan demikian kita juga harus paham teologi puasa itu apa sebenarnya itu puasa. Jangan sampai muncul di dalam pemikiran anak-anak, puasa itu adalah penyiksaan diri. Begitu. Jadi mereka tidak akan mau. Jadi kita harus paham ya. Dengan demikian Israel harus mengerti dulu. Jadi untuk spiritual, pembimbingan spiritual atau rohani ini, ingat pertama doa, buatkan program, dan semangati mereka untuk buat program bagi diri mereka, begitu pula untuk puasa dan pendalaman firman. Bagaimana kita mau ciptakan itu environment. Di materi 1 sudah dibahas ya warna-warna. Warna biru untuk yang adult, loyalty. Lalu kemudian warna kuning. Itu apa sebenarnya warna kuning itu? Nah, begitu kan?
Jadi warna kuning itu beda. Warna emasnya Pathfinder dengan di pemuda senior berbeda. Joy, happiness. Jadi kita harus ciptakan suasana yang menyenangkan bagi pemuda senior. Dengan begitu mereka akan datang. Jadi jangan pandang enteng itu warna-warna, lambang-lambang. Jadi review kembali lambang-lambang itu dan warna-warnanya karena filosofinya dalam. Begitu. Lalu kemudian ini praktikal mentoringnya atau dia punya objektif yang mau dicapai. Nah, jadi gini ya. Perhatikan ini. Kalau Anda pemimpin core, ini Anda sebagai mentor SYL, mentor, pendeta, ini ya, mentor. Anda sebagai pemimpin core. Maka Anda akan menghasilkan young musician. Lalu hasil akhirnya adalah yang dimentor atau mentee ini menjadi pemimpin choir juga. Begitu pula kalau Anda adalah pemimpin, ini cuma contoh, pemimpin sekolah sahabat, Anda sebagai mentor, menghasilkan guru sekolah sahabat muda, akhirnya menghasilkan ini. Kalau Anda adalah pendeta atau pastor, pada akhirnya Anda akan menghasilkan juga pendeta atau pastor atau ketua jemaat. Ini konsep ini masih susah untuk dipahami. Saya sangat bangga dengan pemimpin kami, ketua conference kami. Dia sangat paham tentang hal ini dan beliau selalu katakan, buat anak muda itu jadi seperti skill-skill yang kamu tahu. Nah, ini cuma contoh saja ya. Cuma contoh. Selepas masa COVID ini, subkultur masa COVID dan bayang-bayang sebelum masa COVID, yaitu segala sesuatu terkait dengan digital dan streaming-streaming ini, mungkin saja akan menjadi kultur utama, akan menjadi budaya selepas COVID ini. Kita belum tahu. Oleh karena itu, kalau Anda adalah seorang operator yang handal untuk live streaming atau hal-hal digital, maka bagikan itu kepada anak muda supaya anak muda juga tahu. Jangan ketika itu dibagikan ke anak muda, ada yang marah. Ini kan lucu. Begitu. Jadi itu pelatihan itu diberikan kepada mereka sehingga apa yang kita tahu ada kepada mereka. Itulah pass it on. Itulah mentor. Jadi ketika Anda menjumpai orang-orang yang seperti ini, doakan saja. Mengapa? Karena mereka itu tidak paham. Jadi kalau mereka paham, mereka akan tahu bahwa dia harus menduplikat dirinya di dalam diri muridnya. Dan itu adalah metode Yesus. Ketika Yesus katakan ikut aku, berarti dia ingin dirinya diduplikat di dalam diri muridnya. Nah, sebagai mentor begitu. Semua yang baik dari Anda harus diduplikat oleh anak-anak muda yang kita layani. Jadi demikian akhir dari mentor itu, hasil yang didapat dari mentoring kepada anak-anak muda. Sekarang, begini yang harus kita lakukan kepada anak-anak muda di gereja. Yang pertama, give them the key to put on the church machine. Jadi kita ibaratkan bahwa mesin itu, gereja itu ibarat mesin. Sebut saja gereja itu adalah mobil. Begitu ya. Pertama, kasih kunci itu kepada anak muda. Izinkan mereka untuk nyalakan mesin itu. Begitu. Lalu kemudian yang kedua, izinkan mereka untuk mengendarai mesin itu. Yang ini memang masih banyak cara-cara berpikir konvensional yang saya lihat. Oh, jangan kasih pegang Pak anak muda, nanti rusak. Padahal itu anak muda lebih tahu daripada kita, daripada yang tua-tua ini. Begitu. Sering sekali saya dengar itu, jangan nanti rusak. Jangan kasih pegang orang tukang kamera, jangan kasih pegang nanti rusak. Padahal ini anak-anak muda lebih tahu. Begitu. Nah, jadi disebutkan di sini, give them the key. Berikan kepada mereka key. Libatkan mereka di dalam mesin gerejawi ini. Biarkan mereka menyalakan mesin gereja itu. Lalu kemudian yang kedua, permit them to drive. Izinkan mereka untuk jadi sopir, untuk mengendalikan mesin itu.
Lalu kemudian yang ketiga, ini yang tadi malam ditanyakan oleh Saudara Marcel Talupadang. Permit them to make mistakes and show them the right thing with love. Sedangkan orang-orang yang sudah berpengalaman juga melakukan kesalahan. Apalagi anak-anak muda ini. Ketika mereka sudah dilatih dengan benar, lalu mereka melakukan kekurangan-kekurangan, itu manusiawi. Dan di sini dikatakan izinkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu. Bukan artinya kita katakan silakan lakukan kesalahan. Bukan, tapi kalau mereka buat kesalahan, jangan dijudge. Jangan langsung dijatuhkan palu, Anda tidak bisa lagi. Begitu. Yang saya dapati, jangankan mereka buat kesalahan. Waktu mereka buat bagus, justru dimarah. Begitu. Yang lebih tua ini, ya pada orang so boleh bikin yang bagus. Mulai saat itu ada cara yang dibuat sehingga mereka tersingkir. Begitu. Nah, ini persoalan besar. Persoalan besar. Pass it on tidak akan jalan. Kaderisasi tidak akan jalan. Kalau kita tidak pahami poin 3 ini. Lalu kemudian yang keempat. Give them the sense of belonging to their church family. Sekarang bagaimana itu sense of belonging? Mereka bisa terima. Lakukan poin 1, 2, dan 3. Maka mereka akan dapat itu sense of belonging. Kalau dalam kurikulum yang lama, untuk PBSTC dan ABSTC, kenapa PBSTC dan ABSTC diadakan? Untuk membuat para master guide paham apa itu penggembalaan pemuda junior. Sekarang kenapa kelas Adventurer dan Pathfinder diadakan? Salah satunya adalah objektifnya agar supaya pemuda junior itu memiliki sense of belonging, merasa dicintai dan dipeduli oleh gereja. Sekarang begini, ini saya mau tanya kepada kita semua. Anda pasti pernah mengalami yang disebut patah hati dalam percintaan di masa muda, bukan? Nah, sekarang kenapa kalau putus patah hati? Jawabannya karena Anda sudah cinta, Anda sayang. Orang kalau sudah cinta atau sayang, dia tidak mau putus. Begitu. Kalau putus dia sakit hati, dan dia mau balik lagi. Kecuali dia tidak cinta. Atau sudah tidak cinta. Tentu ada penyebab sehingga dia tidak cinta. Nah, give them the sense of belonging. Sehingga dia merasa cinta, memiliki, dan dia tidak mau putus hubungan dengan gereja. Kalaupun dia putus hubungan, dia ingin, comeback ya, istilah anak muda. Baku bale. Kalau di Minahasa sini. Baku bale, dia mau suka baku bale. Tapi kalau sense of belonging itu tidak ada, dia bilang sekarang dia terang putus. Dan kita mau cari maitua lain. Kita mau cari paitua lain. Kenapa? Cinta tidak ada, sense of belonging tidak ada. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya sense of belonging ini ada? Poin 1, poin 2, poin 3 harus diberikan kepada mereka. Maka poin 4, mereka akan miliki. Ini dia, what to do. Have a strong will of the community to welcome them. Help the congregation develop dedicated and trained mentors. Lalu kemudian yang ketiga, invite young people to participate in events that will strengthen them spiritually, intellectually, physically, etc. Nah, have a strong will of the community to welcome them. Jadi itu anak-anak muda, apalagi dengan gaya milenial. Gaya milenial ini mereka anak-anak postmodern ya, bukan lagi anak-anak modern. Anak-anak postmodern. Kita harus pahami juga apa itu sifat-sifat era tradisional, apa sifat-sifat dari era modern, apa sifat-sifat era postmodern. Kita harus pahami. Dan ini kadang-kadang berbenturan dengan mereka-mereka yang terlibat dengan kegiatan pemuda atau pelayanan pada yesteryears atau tahun-tahun yang bahula, yang lalu-lalu. Nah, pertama komunitas gereja dulu. Komunitas gereja harus solid. Harus punya pemahaman yang jelas untuk me-welcome anak-anak muda. Begitu. Tapi kalau tidak ada strong will, kehendak yang kuat dari gereja untuk welcome anak-anak muda ini susah. Tidak akan jadi. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin gereja tidak pahami kurikulum penggembalaan anak-anak muda. Ini semakin susah. Begitu ya. Lalu kemudian yang kedua. Help the congregation develop dedicated and trained mentors. Kita harus, gereja itu harus menyiapkan mentor-mentor pertama. Berdedikasi, lalu kemudian yang kedua, harus dilatih. Jadi pertama berdedikasi, lalu kedua dilatih. Walaupun dia terlatih atau punya skill, tapi tidak berdedikasi, kita tidak bisa kasih kesempatan. Walaupun dia berdedikasi, kalau tidak ada skill, tidak terlatih dengan baik, maka itu tidak akan efektif. Jadi dua-dua ini harus ada. Lalu invite young people to participate. Ini lagi yang saya katakan, biarkan mereka terlibat.
di program-program gerejawi. Contoh di gereja kamu ada alat-alat live streaming, biarkan anak-anak muda itu pegang. Jangan kamu bilang, oh cuma diputuskan kok departemen sebut saja, departemen hanya departemen sekolah sahabat yang boleh pegang itu. Maka anak-anak muda tidak boleh sontong. Jangan begitu, kasihan. Tidak akan pernah kita keep anak-anak muda itu di dalam gereja. Jadi biarkan mereka terlibat di dalam semua hal. Invite young people to participate. Undang mereka untuk terlibat. Lalu kemudian kita harus memberikan mereka semangat dan izinkan mereka untuk berorganisasi. Jadi ini ya, ada kegiatan-kegiatan, perkemahan, sport event. Ya, jangan lagi kegiatan olahraga pemuda, orang tua lagi yang jadi ketua panitia. Ini berat ini dia. Jadi hal-hal yang seperti ini kita berikan kepada mereka. Lalu give them opportunities to lead church program. Oke, ini sudah kita bahas. Appoint young people to diverse positions of the church and train them to perform. They will do better and better each time they try. Pada waktu kita berikan mereka kesempatan pada diverse positions, posisi yang berbeda-beda di jemaat, mereka akan terlatih dan menjadi semakin baik dan menjadi semakin baik. Ini yang harus kita buat. Jadi ini Kak Jimmy, panitia, ini harus dibuat nanti. Ini sebagai aktivitas yang harus dikerjakan oleh mereka yang mengikuti seminar ini. Yang pertama, harus buat survei di gerejamu. Go around the departments of your church and report how many young people are appointed in each area. Jadi ada berapa departemen di gereja. Mulai dari yang teratas sampai susunannya ya, lihat. Lalu ada berapa anak muda? Ada berapa ketua jemaat anak muda? Apakah sudah seperti peraturan jemaat? Lalu tugas Anda bukan untuk mengkomplain, bukan, tapi hanya untuk dapat reportnya. Begitu, sehingga kita pahami konteks dari jemaat kita. Lalu kemudian yang kedua, report the involvement of the youth in the church spiritual program during the quarter. Jadi ini kuartal yang keberapa? Keempat. Coba lihat dari kuartal 1, 2, dan 3, bagaimana anak-anak muda itu dalam kegiatan-kegiatan jangkauan ke atas, atau kegiatan-kegiatan kerohanian jemaat. Apakah mereka terlibat dengan baik? Apakah mereka tertarik? Apakah program-program itu dibicarakan bersama mereka ketika itu melibatkan mereka? Atau tidak bersifat bottom up, tetapi selalu top down. Majelis ini yang kamu harus buat, ini yang harus kamu buat, tanpa berdiskusi dengan mereka. Lalu kemudian choose a young person and mentor him for a year and provide quarterly progress reports. Jadi ini nanti akan masuk dalam portofolio ya. Jadi harus ada satu anak muda yang dimentor, lalu contoh Anda mau mentor dia di bidang apa. Bisa mengikuti keahlian Anda atau bisa mengembangkan keahliannya sehingga dia menjadi sangat berdaya guna. Jadi ini untuk pelantikan SYL masuk di dalam portofolio. Itu yang keempat. Yang ketiga, organize a church activity led by youth for the entire church. Jadi coba buat kegiatan gereja yang melibatkan anak muda tetapi intergenerasional. Semua usia terlibat di dalamnya, bukan anak muda saja. Contoh penginjilan, program sekolah sahabat, dan lain-lain. Dan ini harus dibuat paling kurang sekali dalam setahun. Jadi itu garis besar materi kita, dan ini tugas yang harus kita buat untuk nanti masuk dalam portofolio kita. Dan sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Kak Pendeta Swinis Tandidio atas materi yang sudah disampaikan. Biar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam melayani anak-anak muda di jemaat kita masing-masing. Saat ini kita akan masuk dalam ruang diskusi tanya jawab dengan moderator Kak Ian Sitanggang. Kepada Kak Ian, disilahkan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Pak Pastor yang sudah membawakan materi yang sangat baik, bagaimana kita bisa mendorong pelayanan dalam kepemudaan, menjadi mentor mereka, bagaimana kita bisa menyemangati mereka. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam ruang diskusi atau tanya jawab, atau juga bisa memberikan tanggapan atau pendapat-pendapat, masukan, pengalaman yang bisa
berikan. Dan mungkin kita masih ada kurang lebih 30 menit. Oleh karena itu, mungkin 2-3 sesi tergantung waktu. Dan setiap sesi akan berisi 3 pertanyaan atau 3 tanggapan. Oleh karena itu, saat ini bagi teman-teman atau saudara yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Lalu setelah 3 orang, kita akan mulai dengan pertanyaan. Kak Julian sudah raise hand, saya lihat. Yang lain mungkin? Kak Olivia, apakah jadi bertanya? Saya lihat di chat. Ya, Kak Marshall ada mengangkat tangan. Ya, dengan Kak Olivia berarti. Oke, sudah ada 3 orang penanya saat ini. Dipersilakan. Kak Julian. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pendeta Yunis. Yang saya mau tanyakan adalah karena ini belajar bagaimana menjadi seorang mentoring kepada anak-anak muda. Pada zaman kita sekarang ini, karena ini kan baru ya, tapi yang sebelumnya itu ada Adventist Youth Awards. Sekarang ini pakai SYL. Masalah mentoring ini sangat jarang kita dengar, dan ada yang bisa menjadi panutan atau menjadi mentor di dalam jemaat-jemaat kita, khususnya daripada orang tua. Yang terjadi adalah anak muda yang mencari jalannya sendiri untuk menjadi aktif di dalam gereja. Seperti tadi disampaikan, banyak anak-anak muda yang keluar hanya karena kritikan dari orang tua yang mungkin tidak pada masanya atau pada waktunya. Contohnya, waktu yang lalu, waktu Pendeta Stephen, anak muda bisa keluar gereja hanya gara-gara ditegur rambutnya gondrong. Padahal sebagai mahasiswa teknik, memang kadang-kadang masalah penampilan tidak diperhatikan. Sehingga pada saat dia masuk ke gereja, untung aja masuk ke gereja, tapi langsung ditegur rambutnya gondrong. Atau jenggotnya seperti FPI. Gitu kan. Jadi kadang-kadang ini bikin anak-anak muda jadi kenapa sih harus seperti ini? Nah, mentor yang bagaimana yang kita cari? Kak Julian. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk protes saya juga sih sebenarnya kepada orang tua. Jadi saya berpikir bagaimana cara mentoring gitu loh. Ya, saya hanya menunjukkan sikap. Mari, Kak Julian juga rambutnya sekarang gondrong. Ah, bener Kak, gondrong. Ada beberapa yang memang anak-anak teknik di mahasiswa, ya. Kak Julian aja gondrong mah gitu. Kak Julian aja gondrong Pak. Masa kita nggak boleh gondrong? Nah itu bagaimana kita mementor? Apakah cara kita salah atau memang kita harus ikutin orang tua yang harus rapi jali, rambut harus cepak, jabrik atau gimana kah? Bagaimana gitu? Karena kita susah menemukan mentor di dalam gereja kita karena banyak orang tua yang tidak. Yang terjadi adalah ada aliran baru dan ditangkap oleh anak muda masuk seperti One Guts di Jakarta ini ada aliran One Guts yang tidak percaya Roh Kudus. Banyak bahkan teman saya sendiri yang sama-sama master guide yang sama pergi ke aliran itu. Ternyata ya karena di jemaatnya tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Itu aja Pendeta. Jadi bagaimana kita meng-create atau kalau sekarang kita jadi mentor, kapan kita jadi mentornya ke anak-anak muda? Sementara sekarang giliran saya mau cari mentor ke siapa? Masa ke Pendeta David Sibi, Direktur Pemuda Daerah? Di jemaat saya ini mana mentornya? Gitu. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Kak Julian untuk pertanyaannya. Selanjutnya Kak Marshall. Silakan. Oke, terima kasih untuk pastinya begitu menarik.
dari pembahasan ini kita ada sempat berpikir begini, Pastor. Mungkin di tempat lain anak-anak muda yang nggak bisa aktif atau susah. Tetapi di tempat lain begini, Pastor, kita lihat ada anak muda yang sudah sangat aktif, bahkan sangat dipercayai oleh pendeta, sehingga kadang-kadang dia bagaimana ya, seperti pandang enteng ketika idenya lebih baik dibandingkan orang tua. Jadi ketika ada orang yang mungkin lebih tua, lebih senior, lalu dia merasa DPI dia lebih baik, dia malah mengeras. Bahkan dia bisa melawan untuk pimpinan atau ini, karena dia berpikir idenya mungkin lebih baik. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Lalu yang kedua begini, ketika dalam proses mentoring atau dalam gereja itu, mungkin jika ada beberapa mentor, pasti ada yang anak-anak lebih favoritisme ke satu orang dibandingkan beberapa orang. Nah, bagaimana mungkin supaya tidak terjadi favoritisme, karena mungkin ada anak-anak yang lebih nyaman pergi ke satu pembina dibandingkan pembina yang lain. Nah, bagaimana mungkin bisa menanggulangi hal tersebut supaya beban kerja dari tiap-tiap pembina atau para pemimpin ini bisa lebih baik menurut saya. Cuma itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Marshall. Selanjutnya dari Kak Olivia. Silakan. Sudah mau dijawab atau pertanyaan lagi? Masih ada satu. Oh, satu, oke. Ya, Kak Olivia. Silakan. Kak Olive. Beliau signal. Kak Olivia, silakan. Oh ya, tes. Selamat malam. Jadi, baik, terima kasih pendeta atas seminarnya, sangat baik sekali bagi orang muda. Cuma saya ada satu case yang pernah terjadi di antara orang muda dan orang tua ini mengenai seragam gereja. Nah, jadi waktu dulu pernah ada pembuatan seragam gereja. Nah, ada dua usul yang berbeda. Jadi orang muda ini mereka mau seperti ini, warnanya seperti ini. Sedangkan orang tua maunya seperti ini, modelnya juga seperti ini. Nah, yang jadi masalahnya di situ sebagai mentor kita, apa yang harus kita, maksudnya kita harus memihak kepada siapa? Apakah kepada orang muda atau kepada orang tua? Kalau terjadi case seperti itu. Mungkin pendeta bisa berikan saran dalam hal case seperti itu. Baik, terima kasih Kak Olive. Jadi dari 3 penanya ini saya coba untuk ulang secara singkat pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Julian adalah bagaimana cara mentoring sehubungan dengan protes atau kritik yang seringkali diberikan oleh orang tua. Apakah kita harus mengikuti meminta masukan mereka ataukah bagaimana kita cara mentoring yang paling tepat sebenarnya menghadapi orang tua yang suka mengkritik atau barangkali sering memprotes. Yang kedua adalah bagaimana dengan anak muda yang sepertinya karena selalu menjadi andalan atau pilihan dalam jemaat, sehingga seringkali merendahkan orang lain, atau istilah Manadonya pandang enteng. Lalu bagaimana juga, ini pertanyaan lanjutan, mengatasi favoritisme mentor. Jadi ada anak muda yang lebih memilih mentor ini, bagaimana supaya bisa membagi anak muda itu untuk bisa menjadikan semua mentor panutan. Yang ketiga ada case soal perbedaan pendapat soal seragam gereja. Ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak muda. Kita sebagai mentor harus memihak ke siapa? Baik, kepada Pastor Swenis, dipersilakan. Oke, host meminta saya untuk nyalakan video dari tadi. Kenapa saya tidak nyalakan video? Saya juga tidak tahu benar atau tidak, cuma dengar-dengar orang. Katanya kalau kita punya koneksi internet unstable, lebih bagus tidak pakai video, hanya audionya saya. Apa betul begitu? Mungkin, ya betul. Iya, supaya tidak miskom toh. Jadi supaya tidak miskom, jangan dipikir kenapa dia tidak kasih muncul videonya, karena
tadi saja tidak pakai video berapa kali mati. Gitu toh. Jadi ya audionya saja ya. Nanti sekali-sekali saya perlihatkan video. Tidak perlihatkan video bukan karena tidak pede, tapi karena internet. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mau menjadi mentor? Contoh di Jakarta sana, ada anak-anak muda yang datang dengan rambut gondrong atau pakaiannya yang mungkin kurang pas. Bagaimana cara menjadi mentor yang baik? Begitu, kira-kira itu intinya. Tapi tadi Kak Julian menyinggung juga tentang teman-teman yang mengarah kepada Unitarian, begitu, dan tidak mengakui Roh Kudus sebagai Allah. Nah, jadi begini ya. Itu para SYL harus menguasai ajaran-ajaran yang masuk, yang menyusup ke dalam gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu ajaran-ajaran Arianisme dan semi-Arianisme. Nah, apa itu kita tidak jelaskan di sini karena panjang lagi kalau kita mau ceritakan. Tapi intinya saja tentang tidak menerima Roh Kudus. Salah satu teologi kesalehan yang menolak Roh Kudus adalah teologi last generation theology. Oke, last generation theology. Proponen mereka ini mengajarkan terhadap penolakan terhadap Roh Kudus sebagai Allah. Begitu. Jadi, berhati-hatilah dengan ajaran last generation theology. Apa itu? SYL harus kuasai, harus tahu. Apa itu last generation theology? Lalu apa kuda kerjanya? Begitu toh? Apa kuda kerjanya? Begitu. Kalau mau masuk ke anak muda, apa yang mereka tunggangi? Apa nama program mereka pada waktu mereka masuk ke anak muda? Harus tahu. Begitu. Kalau tidak tahu, bahaya. Karena waktu mereka masuk, mereka selipkan ajaran mereka sampai dengan master guide menyimpang. Nah, itu persoalan. Bagaimana mau jadi mentor kalau secara doktrinal sudah salah? Begitu kan? Jadi jangan terkecoh dengan penampilan seperti malaikat. Begitu. Karena program mereka menekankan doa sama seperti kita, menekankan doa. Program mereka menekankan puasa sama seperti kita, menekankan pendalaman Alkitab sama. Lalu kemudian mengajarkan kesalehan. Tetapi mereka akan tiba pada sinless perfection atau flesh perfection, kesempurnaan daging, kesempurnaan tanpa dosa. Nah, ini mereka punya ajaran itu ya, dan ini mengelabui karena anak-anak jadi belajar Alkitab, jadi rajin dan sebagainya. Akhirnya orang-orang tua mengiyakan program ini, dan saya lihat sudah menyebar di Indonesia ini tanpa disadari. Mengapa? Yaitu SYL tidak paham. Kalau SYL Master Guide paham, mereka akan berhati-hati dengan tidak semua program yang membawa nama Tuhan Yesus itu pasti baik. Tidak semua. Ingat waktu Yesus dicobai, apa dia setan yang datang mencobai Yesus, ekornya itu bertanduk sama seperti trisula, lalu kemudian gigi taring, lalu kemudian dia punya telinga seperti telinga kelelawar, ada tanduk di antara mata. Tidak begitu. Yang datang kepada Yesus seperti malaikat terang. Tetapi Yesus melawannya dengan firman. Begitu. Berarti Yesus menguasai firman. Nah, persoalan Kak Julian dengan teman-teman Master Guide, kalau ada ya, saya juga hanya dengar dari Kak Julian, yang seperti berarti mereka tidak menguasai ajaran Alkitab. Itu sebabnya mereka tidak tahu yang mana yang asli dan mana yang palsu. Akhirnya yang aspal ini yang dipoles dengan bagus, diberikan hiasan, dipikirnya asli, akhirnya dia pindah ke sebelah. Nah, itu sebabnya perlu pendalaman teologi juga ya, pendalaman firman setidaknya untuk Master Guide dan juga SYL. Sekarang bagaimana dengan hal ini? Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita mementor anak-anak muda. Ini yang salah ya, yang salah ketika kita melihat anak-anak muda itu datang dengan subkultur mereka, maka kita langsung menjudge dengan kultur dominan kita. Begitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi pada waktu kita melihat anak-anak muda datang dengan sesuatu yang lain, oh ini lain ini. Begitu. Kita langsung tutup itu dengan kebiasaan kita, apa yang kita tahu. Dan ini teman-teman harus tahu juga, teman-teman calon SYL dan SYL yang ada di tempat ini, teman-teman pendeta,
bahwa kadang-kadang mindset dari anak-anak muda juga itu dibentuk oleh orang tua, dan beberapa anak muda di jemaat memiliki mindset yang sama dengan orang tua yang konvensional untuk menekan sesama anak muda. Ini harus kita perhatikan. Dan ini sebagai direktur pemuda dan pengalaman juga di jemaat, kami memperhatikan hal ini. Begitu. Ada anak-anak muda yang berpikir seperti orang tua. Begitu. Jadi pada waktu mereka lihat anak muda lain yang kelihatan lain, mereka ikut-ikutan menjudge. Nah, di sinilah peran dari mentor. Kalau begitu, apa yang harus dibuat oleh mentor? Yang harus dibuat oleh mentor adalah komunikasi. Itu yang pertama. Mentor atau SYL harus bisa mengkomunikasikan dengan jemaat, khususnya dengan pendeta, jika pendetanya bukan SYL, agar supaya dapat memahami. Kalau pendetanya SYL akan lebih mudah. Pendetanya bisa memahami. Komunikasikan itu dengan pendeta, lalu kemudian sekarang kita melihat. Contoh, kalau disebutkan tadi rambutnya gondrong. Mari kita lihat apakah rambut gondrong ini menjadi batu sandungan atau tidak. Karena sesuatu yang tidak salah juga menurut Rasul Paulus, kalau menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka itu bisa menyebabkan dosa. Dosa di pihak orang yang tersandung dan dosa di pihak yang dianggap menyandung. Nah, sekali lagi, komunikasi. Kita harus komunikasikan bahwa jangan suka tersandung. Sekarang kenapa sampai kita sering tersandung? Karena suka menghakimi. Jadi sebenarnya gampang untuk cari tahu orang yang sudah tersandung. Ketika dia katakan itu salah, berarti dia sudah tersandung. Begitu. Dia sudah tersandung. Nah, jadi batu sandungan itu sebenarnya ada di pihak yang tersandung. Karena orang tersebut, ini anak muda contohnya dia fakultas teknik tadi kan disebutkan. Dia datang dengan rambut gondrong seperti ini. Nah, pada waktu dia datang dengan rambut gondrong, dia tidak bermaksud untuk menjadi batu sandungan. Tetapi dia sudah menjadi batu sandungan di mata orang yang tersandung. Jadi perlu dikomunikasikan. Intinya begini. Intinya adalah, sekali lagi, perhatikan apakah yang kita pertahankan itu adalah prinsip, atau apakah yang kita pertahankan itu adalah tradisi. Kalaupun yang kita pertahankan itu adalah prinsip, ingat, prinsip itu untuk memenangkan jiwa. Prinsip bukan untuk membuat jiwa itu keluar. Jadi kalau dia tidak prinsipil, artinya apa yang dibuat oleh anak muda itu benar, lalu apa yang dipikirkan juga oleh orang tua benar untuk masa lalu, tetapi untuk masa sekarang, ada subkultur yang sudah mulai datang dan merongrong kultur dominan ini di gereja, maka tugas dari SYL adalah komunikasikan. Cara berkomunikasi itu, pertama, bisa lewat pendekatan persuasif. Yang kedua, bisa lewat dialog. Yang ketiga, bisa lewat seminar-seminar. Itu kita dapat ya dalam modul-modul SYL ini. Jadi yang pertama, pendekatan persuasif. Kedua adalah dialog. Yang ketiga, seminar. Dan hasilnya adalah, yang pertama, bisa dalam 1 kali 24 jam. Yang kedua, bisa bertahun-tahun. Dan yang ketiga, bisa nanti yang bersangkutan sudah meninggal. Baru dia berubah pikiran. Jadi jangan pernah putus asa bagi para mentor. Nah, mentor, ingat, mentor kita mempertahankan prinsip demi memenangkan jiwa. Bukan prinsip itu untuk keluarkan jiwa. Jadi kalau begitu, kalau ada yang memang kita dapati, ini sudah melanggar prinsip, maka itu pasti salah. Tapi, buatlah prinsip itu tidak buat dia keluar dari gereja. Dengan cara apa? Tentunya kita mendekati dia, lalu mengarahkan dia ke arah yang benar. Itu adalah kecerdasan sosial dari SYL atau mentor. Jadi mentor juga harus punya kecerdasan sosial. Sama seperti Yesus. Dia punya kecerdasan sosial sehingga dia menangkan orang-orang berdosa. Dia menangkan perempuan di tepi sumur Yakub. Dia menangkan orang yang kerasukan setan. Bahkan perampok yang sama-sama di kayu salib. Dia menangkan. Itu adalah kecerdasan sosial. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Jadi begitu barangkali Kak Julian, kecuali saya belum menjawab inti pertanyaannya. Baik, mungkin Pastor
langsung saja kedua pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan yang kedua, favoritisme. Nah, sekarang tentang favoritisme ini kalau menurut saya, sebenarnya pertama tanya dulu kepada diri sebelum tanya kepada mungkin kepada teman-teman atau kepada pemakala. Sekarang kenapa sampai dia difavoritkan, saya tidak? Begitu toh? Nah, jadi orang juga harus pelajari kenapa sampai anak-anak muda itu memfavoritkan dia. Tentu ada yang lebih dari dia yang tidak ada sama saya. Saya harus improve juga kemampuan saya sebagai mentor. Jadi mungkin begitu, Kak Marsal, karena pertanyaan tentang favoritisme. Kenapa anak-anak favoritkan dia? Maka saya harus bertanya, kenapa mereka tidak mau sama saya? Begitu. Mungkin ada hal-hal yang lebih dari dia dan yang kurang dari saya. Kalau begitu saya harus improve. Ya tentu dari pemimpin PA harus buat bagaimana caranya supaya bisa seimbang. Supaya sebelum mentor yang satu bisa tiba pada improvement skill yang maksimum, sudah ada keseimbangan. Begitu ya, sudah ada keseimbangan. Nah, itu peran dari pemimpin PA di jemaat. Gitu. Langsung yang ketiga. Disebutkan bahwa dari sahabat saya Olivia L. Carepoan, seminar ini baik bagi anak-anak muda. Saya mau bilang ini seminar baik bagi orang tua, bukan bagi anak muda. Seminar ini baik bagi para SYL. Karena seminar ini adalah kepada orang-orang tua, pemimpin-pemimpin gereja, kepada SYL bagaimana mau mengembalakan anak muda. Kalau ini diberikan kepada anak muda dan orang tua tidak paham, tidak ada gunanya. Begitu. Karena akhirnya nanti berbenturan lagi di jemaat. Jadi ini baik untuk orang tua, untuk mengembalakan anak-anak muda. Nah, diberikan contoh kasus di sini adalah warna batik, begitu toh? Anak muda suka batik warna A, orang tua suka batik warna B. Mana yang harus mengalah? Mana yang harus diikuti? Bagi saya adalah siapa yang lebih dewasa, dia yang akan mengalah. Begitu. Jadi kalau anak-anak muda itu mengalah, berarti mereka lebih dewasa dari orang tua. Begitu. Karena itu warna batik itu tidak berpengaruh untuk masuk surga. Begitu ya. Warna batik tidak pengaruh untuk masuk surga. Jadi sama-sama betul itu warna. Tinggal mana yang mau disepakati secara bersama. Nah, tentunya kesepakatan bersama harus dihargai. Tetapi di dalam kesepakatan ini biasanya ada yang mengalah sekalipun menggunakan sistem tertulis, voting tertulis ya. Jadi tertulis, oke, saya setuju warna merah, semua tulis merah. Begitu. Tetap ada unsur mengalah di sana karena sudah diperbincangkan terlebih dahulu. Ingat dua-duanya benar. Satu mau pakai batik warna A, yang satu mau pakai batik warna B untuk menghadiri acara C. Di acara C tidak disebutkan warna batik apa yang mau dipakai. Acara C hanya sebutkan pakai baju batik. Berarti warna batik apa saja bisa. Maka jawabannya adalah siapa yang dewasa dia yang akan mengalah. Kalau anak-anak muda mengalah berarti anak-anak muda lebih dewasa dari orang-orang tua. Mungkin begitu. Tapi kalau orang-orang tua mengalah untuk anak-anak muda, ini adalah sifat merangkul yang luar biasa dari orang-orang tua. Mungkin begitu, Olive. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Baik, ini saya di remind dari Kak Marshall tadi ada mungkin terlewat Pendeta soal selain favoritism mentor, ada juga tadi dia bertanya kalau misalnya ada seorang anak muda yang karena sudah terbiasa diandalkan, lalu dia kemudian jadinya pandang enteng dengan orang lain atau dengan anak muda lain. Mungkin bagaimana sikap kita? Oke, jadi ada anak muda yang ketika dia punya ide, kesannya ketika idenya lebih bagus, dia ada pandang enteng ya. Jadi kita lihat juga faktor-faktornya. Tadi kita lihat nukleusnya adalah keluarga, lalu kemudian sekolah, lalu kemudian gereja, lingkungannya, begitu ya. Lihat latar belakang keluarganya, kenapa sampai sifatnya seperti ini. Lalu kemudian di sekolah dia bagaimana, di sekolah apa selalu dibully atau bagaimana ketika dia masih kecil dan sekarang dia sudah mampu untuk
memberikan ide, maka dia seperti ini. Itu kasus yang pertama. Mungkin dia sering dibully. Pertama di rumah, lalu kemudian di sekolah, lalu ketika dia ada di gereja sering diabaikan, sekarang dia sudah punya ilmu, dia akan perlihatkan bahwa sekarang saya tidak mau lagi dibully. Jadi begitu. Ini harus dipahami juga. Begitu, pada waktu seorang mentor memahami hal ini, dia akan mendekati dengan cara lain untuk memenangkan jiwanya. Begitu. Tapi ada juga hal yang kedua. Hal yang kedua adalah kadang-kadang orang tua atau yang tua-tua di jemaat itu terlalu underestimate kepada anak-anak muda. Dan dia tidak bermaksud untuk melawan, tapi hanya mau beri pelajaran. Ini kadang-kadang anak-anak muda bilang, cuma kasih pelajaran kok, Sir. Nah, begitu. Jadi, harus introspeksi diri juga orang-orang tua. Kenapa sampai hal itu mereka buat? Dan kalau mereka buat itu, orang-orang tua sudah buat yang terbaik di jemaat, tapi anak ini selalu begitu, berarti kita sebagai mentor yang baik, ingat menangkan jiwanya. Pelajari latar belakangnya di keluarga, di sekolah, dan di gereja. Begitu. Mungkin saja dia sering dibully dan selalu dipinggirkan. Sehingga ketika dia sudah memiliki sesuatu yang dapat dia bagikan, muncullah pemikiran-pemikiran yang tadi dikatakan kelihatannya kok arogan. Begitu ya. Kok dia ini jadi arogan? Kadang-kadang arogansi di pihak counterpart atau lawan bicara kita, itu muncul karena kita ciptakan untuk dia. Begitu, itu harus kita pahami. Kenapa dia jadi begitu? Karena saya yang buat dia jadi begitu. Saya selalu pandang enteng dia, pada akhirnya dia tidak bisa lagi, kalau Thomas Aquinas katakan, dia tidak bisa lagi menahan apa yang disebut dengan dispositional sin. Dosa yang tidak, dosa arogansi yang dia tidak pernah buat, tapi ada dalam pikirannya ketika ditekan itu muncul. Begitu ya. Jadi orang juga mesti mengerti psikologi. Begitu. Dan ingat selalu memenangkan jiwanya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Dari 3 penanya mungkin sudah pas. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung atau lewat grup WA. Dan juga mereka yang sudah meminta untuk boleh bertanya di chat. Sekali lagi mohon maaf oleh karena stick to the time, kita punya waktu sudah habis. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, boleh mungkin bertanya lewat WA atau secara pribadi kepada pendeta, dan terima kasih juga yang sudah menanyakan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor untuk jawabannya. Baik, mungkin saat ini kita langsung masuk ke dalam closing statement atau kesimpulan sekaligus doa oleh Pastor Swinis. Silakan Pastor. Jadi kita ikuti saja yang dari GC ini. Teman-teman yang punya pertanyaan, minta maaf karena keterbatasan waktu. Saya pada akhirnya tadi bicara terlalu banyak, minta maaf. Anda boleh call secara pribadi dan kita bisa sharing lewat telepon. Langsung saja ya, saya bacakan konklusinya dari ini yang dikeluarkan langsung oleh GC. Konklusinya sebagai berikut. Young people have plenty of strength, energy, and ideas. And as they usually have time, they can commit themselves fully and free of charge to the church. The sooner the young person feels needed and important, the more loyal they will become, and the more difficult it will be for them to leave the church. Anak-anak muda memiliki banyak kekuatan, energi, tenaga, ide-ide. Dan pada saat mereka diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan gerejawi, mereka akan memberikan itu gratis. Rata-rata anak-anak muda begitu. Mereka tidak minta uang jalan, mereka tidak minta ini. Sangat militan mereka untuk pelayanan. Pada saat anak-anak muda itu merasa bahwa mereka dibutuhkan, bahwa mereka itu penting bagi jemaatnya, mereka akan menjadi lebih setia dan menjadi sulit bagi mereka
untuk meninggalkan gereja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, para SYL dan calon SYL yang hadir pada saat ini, mereka sudah mempelajari bagaimana caranya untuk menjadi mentor yang baik. Mampukan mereka untuk menjadi mentor yang baik, yang memahami 4 aspek ini, yaitu aspek fisik, aspek moral atau mental, aspek sosial dan rohani dari anak-anak muda di jemaat. Bahwa sebagai mentor tujuan mereka adalah pertama memenangkan jiwa anak-anak muda ini, lalu kemudian menduplikat diri Yesus dalam diri anak-anak muda ini. Sehingga mereka menjadi serupa dengan Yesus, dipersiapkan untuk penggembalaan sesama anak muda, untuk pemuridan sesama anak muda, dan untuk memenangkan jiwa anak-anak muda lainnya bagi kerajaan sorga. Mampukanlah para calon SYL dan pendeta, sehingga mereka bisa menjadi mentor yang baik bagi anak-anak muda, sehingga anak-anak muda ini ada di dalam kandang Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, diberkatilah Pendeta Junaidi Munto sebagai Direktur Pemuda Uni Conference Indonesia kawasan Timur, dan juga tim yang mengatur program ini, biarlah diberkati, semua berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, terima kasih Pastor untuk materi yang sangat luar biasa, jawaban dari pertanyaan dan juga closing statement yang boleh menguatkan kita, juga doa tutup bagi kita, menjadi doa komitmen juga bagi kita pada malam hari ini. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC Kak Seira. Terima kasih Kak Ian yang sudah menjadi moderator kita pada sesi tanya jawab pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan foto bersama dan kita serahkan kepada Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy. Baik, terima kasih Kak Seira. Berapa di antara kita yang mau berterima kasih kepada Pendeta Swinis Tandidio? Boleh lambaikan tangan, boleh berikan jempol, boleh tanda terima kasih. Ya, kita lihat Pendeta begitu luar biasa. Malam hari ini responsnya luar biasa. Terima kasih untuk materinya. Kakak-kakak, Pendeta Swinis ada satu kali lagi untuk pertemuannya. Jadi untuk pertemuan berikut kita masih ada Pendeta Swinis untuk seminar yang ke-6. Hanya saja karena mulai hari Minggu kita ada KKR dari Pastoron, dari divisi, maka untuk minggu depan kita tidak ada pertemuan ya untuk hari Selasa dan Kamis. Nanti kita akan ada pertemuan lagi di hari Selasa minggu yang depan. Kemudian jangan lupa untuk di-subscribe Google Classroom-nya untuk tugas activity yang sudah disampaikan oleh Pastor Swinis tadi nanti akan diposting di Google Classroom. Kemudian untuk saat ini kita aktifkan video kita dan kita akan abadikan dulu pertemuan kita pada seminar saat ini di zaman COVID-19 ini. Mari buka semua. Saya ingin pastikan kita semua membuka video supaya tidak ada satupun yang terlewati. Ya, untuk layar pertama, karena malam hari ini hampir 100 orang yang hadir, saya lihat juga di Facebook begitu banyak orang yang menyaksikan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, kemudian layar yang selanjutnya. Kak Olive belum buka videonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kita masuk ke layar yang terakhir. Oke, Kak Raymond belum buka. Kak Ona. Oke. Kak Jeffrey, Angelique, Laurencia. Ya, dibuka. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Ini saya akan posting untuk kuisnya. Jangan lupa kita akan ketemu minggu depan ya, kakak-kakak. Jangan lupa malam pertama hari Minggu untuk pembukaan KKR itu akan dibawakan oleh direktur kita, Pastor Yunaidi Muntu. Jangan lupa kakak-kakak juga untuk join. Nanti akan kami kirimkan linknya. Kemudian hari Senin sampai hari Jumat akan dibawakan oleh Pastor Ron, direktur SSD kita. Kakak-kakak, ini link kuisnya. Jangan lupa menuliskan namanya sesuai dengan nama lengkapnya. Sudah muncul di sini. Ya, ini linknya. Ya, ini kakak-kakak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.